Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Matang baro hadirin uti hadirat ingkang kalau muliakan, ini edisi yang ketiga dari pengajian Tafsir Al-Idris. Sebelum Ramadan kita telah memulai pengajian ini dan kita telah menyelesaikan 2 pertemuan, dan dari 2 pertemuan itu kita telah mendapatkan 1 atau 2 ayat kita memulai dari surat Al-Fatihah. Bagaimana Al-Quran dimulai. Al-Fatihah sendiri mempunyai beberapa nama. Dalam pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan sebagiannya. Dan Fatihah ini adalah surat yang dikatakan sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab. Al-Fatihah dikatakan oleh Nabi, Al-Fatihah itu 5 quri'atlah. Surat Al-Fatihah ini bisa kita gunakan sesuai dengan tujuan kita. Kalau kita mempunyai hajat, surat Al-Fatihah ini bisa kita jadikan wasilah untuk memenuhi hajat kita. Apapun hajat itu, entah hajat yang bersifat dunyawiyah atau hajat yang bersifat ukhrawiyah. Misalkan kita mempunyai urusan, dan urusan yang kita hadapi itu kita rasa cukup berat, kita bisa menjadikan Fatihah itu sebagai wasilah untuk memudahkan urusan tersebut. Kita telah membahas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ini adalah kalimat yang biasa disebut dengan kalimat syukur, karena orang-orang yang merasa mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala, dengan lisan mereka tentu akan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah sendiri merupakan kalimat sekaligus doktrin untuk semua orang-orang yang beriman, terutama mengenai pujian. Pujian itu hanya dimiliki oleh Allah. Hanya Allah yang memiliki pujian. Tidak ada selain Allah yang memiliki pujian. Makanya lafadz alhamdu sering diartikan utawi sekabehane puji. Sekabehane puji, tanpa terkecuali. Dan ketika kita memerinci pujian, pujian itu setidaknya dibagi menjadi 4 bagian. Hadis alal qadim, hadis alal hadith, atau biasanya disebut dengan hudud alal qadim, hudud alal hudud, qadim al qadim, qadim al hudud, begitu. Pujian itu ada kalanya datang dari seseorang untuk orang lain. Pujian yang seperti itu disebut dengan hudud alal hudud. Pujian dari manusia ditujukan pada sesama manusia. Kalau kita lihat secara zahir,
Pujiannya seperti itu seolah-olah yang memiliki adalah manusia itu sendiri. Yang memberikan pujian manusia, yang mendapatkan pujian juga manusia. Tapi kalau kita melihat hakikatnya, walaupun yang melakukan pujian itu manusia dan yang mendapatkan pujian itu adalah manusia, yang melakukannya adalah Allah Ta'ala. Hakikatnya yang mendapatkannya juga Allah Ta'ala. Misalkan seseorang mempunyai prestasi sehingga orang lain memuji dia. Siapa yang menjadikan orang tersebut mempunyai prestasi? Tentunya yang menciptakan prestasi itu adalah Allah Ta'ala, bukan manusia itu sendiri. Sebaik apapun prestasi seseorang, prestasi itu tidak dihasilkan oleh orang yang mempunyai prestasi. Bukan karena jerih payahnya, juga bukan karena kemampuannya, tapi karena Allah Ta'ala yang memberikan prestasi itu. Dengan berbagai wasilah, dengan berbagai sebab. Karena memang di dunia ini, kalau Allah menghendaki sesuatu, biasanya dia juga menciptakan sebabnya. Sementara sebenarnya Allah Ta'ala itu ketika menghendaki sesuatu tidak membutuhkan sebab, juga tidak membutuhkan wasilah, tidak membutuhkan perantara, juga tidak membutuhkan karakter atau watak. Ini penjelasan dalam kitab Khuridatul Bahiyah. Karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala dawu innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala itu menghendaki sesuatu, dia hanya mengatakan kun, jadilah engkau, fayakunu. Maka apa yang diperintahkan untuk jadi akan terjadi, akan terwujud. Sehingga kalau kita memahami ayat ini, Allah Ta'ala ketika menghendaki apapun, dia tidak memerlukan sebab, tidak memerlukan perantara, juga tidak memerlukan watak. Tetapi di dunia ini, apapun yang dikehendaki Allah, rata-rata diawali dengan sebab. Dan yang menciptakan sebab itu juga Allah Ta'ala. Rata-rata diawali dengan perantara. Dan yang menciptakan perantara itu adalah Allah Ta'ala juga. Seseorang ketika ditakdirkan menjadi orang yang kaya misalkan, Allah juga menjadikan orang tersebut mau melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan dia menjadi orang kaya. Dilalah kerjane bener tur sregep. Biasanya wong sing model ngoten niku pancen potongane sugih. Biasae mboten kabeh. Soale ada tiang sing kerjane luwe tenanan tapi nggak sugih-sugih. Kerjane juga cerdas tapi juga nggak sugih-sugih. Ini berkaitan dengan takdir Allah. Dan ada yang memang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk menjadi kaya. Ada yang dikehendaki untuk menjadi alim. Yang dikehendaki menjadi alim, ya memang biasanya sebelum menjadi alim, Allah Ta'ala menciptakan sebab-sebab pada orang tersebut. Dilalah sebelum menjadi alim, dia itu mau berjuang dengan keras, mau belajar dengan giat, mau menghafal, mau menelaah, dan lain-lain. Kemudian ketika sudah menjadi alim, dia pun mendapatkan pujian dari sama manusia. Yang menjadikan dia alim siapa? Yang menjadikan Allah Ta'ala. Kemudian orang yang memuji, siapa yang menggerakkan hatinya? Siapa yang menggerakkan lisannya untuk memuji? Yang menggerakkan adalah Allah Ta'ala juga. Sehingga walaupun pujian itu datang dari sesama manusia, hakikat dari pemilik pujian itu adalah Allah Ta'ala. Ya, ini pujian yang masuk dalam kategori hudud alal hudud. Pujian dari manusia kepada sama manusia. Kalau pujian dari manusia pada Allah Ta'ala, diantaranya ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Kita memuji Allah Ta'ala.
kita menyebut asma-asmanya yang indah, asma-asmanya yang sempurna, itu juga merupakan pujian kita kepada Allah Ta'ala. Dan itu pun yang memiliki juga Allah Ta'ala. Kita memuji Allah Ta'ala, yang menghendaki kita untuk mau memuji juga Allah Ta'ala. Sehingga pujian apapun itu yang memiliki adalah Allah Ta'ala. Terus ada pujian itu yang disebut Qadim al-Qudus, pujian dari Allah kepada manusia. Dalam Al-Quran banyak kita temukan ayat-ayat yang menceritakan para nabi. Ketika Allah menceritakan mereka, tidak jarang Allah memuji mereka. Seperti ketika Allah menceritakan atau menyebutkan Nabi Ibrahim. Allah menyebutkan kalimat innahu kana siddiqon nabiyya. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang sangat jujur dan dia adalah seorang nabi. Ini merupakan pujian dari Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala juga menyebut Nabi Muhammad dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas budi pekerti yang agung. Ini pujian Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi. Nah, Allah Ta'ala juga menyebutkan dengan kalimat wa ma yantiqu 'anil hawa. Muhammad itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Semua yang dia bicarakan adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Dia tidak pernah berbicara karena keinginannya sendiri, tapi dia berbicara karena menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala. Terus ada pujian Qadim al-Qadim, pujian dari Allah, dan pujian itu ditujukan kepada dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Itu disebut dengan Qadim al-Qadim, dan itu sangat banyak sekali. Di antaranya ayat Alhamdulillah ini juga menunjukkan pujian dari Allah kepada Allah sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian atau semua pujian itu adalah milik Allah. Bagaimanapun bentuknya, dari manapun arahnya, kepada siapapun diarahkan, pujian itu sebenarnya hanya milik Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mendapatkan pujian, selayaknya kita segera mengembalikan pujian itu kepada Allah Ta'ala. Kita tidak boleh ketika dipuji moro-moro gede, jari wong Jawa, gede ndase. Dan itu umum terjadi. Wong itu nek dipuji gampang gede ndase, karena dia lupa sebenarnya yang sedang dipuji itu adalah Allah Ta'ala. Dia bisa dipuji karena Allah Ta'ala. Seseorang memuji itu juga karena Allah Ta'ala. Tidak mungkin pujian itu terjadi tanpa campur tangan Allah Ta'ala. Sehingga mestinya di saat kita dipuji, kita langsung mengembalikan pujian itu kepada Allah Ta'ala. Dan yang sering terjadi nek awake dhewe dipuji niku malah ngucapne napa? Terima kasih. Matur nuwun. Dan tapi ya kadang ucapan itu tidak selalu menjadi terjemah dari keadaan hati. Sama-sama yang dihadapi, beda orang biasanya beda reaksi, dan karena beda reaksi juga beda ucapan. Ada seorang ketika keplecok, kesandung, kepleset, umumnya orang akan mengatakan apa? Umumnya tiang, nopo, macam-macam ya. Ono sing ejaran barang, ono sing innalillahi, juga ada yang alhamdulillah. Dan itu tergantung suasana hati. Ketika seseorang itu lebih sering mengingat Allah Ta'ala, maka dia akan lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Orang yang sering mengingat Allah Ta'ala dalam keadaan apapun, pasti dia akan menyebutnya. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, setidaknya dia akan menyebut kalimat Alhamdulillah. Ketika dia tertimpa musibah, dia akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tapi ada juga yang agak antik, ketika mendapatkan musibah dia justru mengucapkan alhamdulillah. Dan ada juga orang yang ketika mendapatkan musibah mengucapkan alhamdulillah itu karena gersulo. Yang diucapkan alhamdulillah tapi sebenarnya hatinya dongkol. Dongkolnya kepada Allah Ta'ala. Dia tahu yang memberi musibah itu Allah Ta'ala, karena itu dia merasa nek mangkel ya mangkel di Allah. Tapi itu merupakan kepekoan. Ini menurut istilah sapa ya. Karena apapun yang digendaki Allah Ta'ala itu selalu baik. Jadi kalau kita tertimpa musibah dan kita ngersulo atau mengeluh, itu artinya kita masih belum paham maksudnya Allah Ta'ala. Dan kita memang sering tidak paham dengan maksudnya Allah Ta'ala. Ini maksudnya Gusti Allah ini apa ya. Sementara dia pasti menghendaki kebaikan. Sementara kita belum paham kebaikan seperti apa yang dimaksud oleh Allah Ta'ala. Ya. Kaya dene awake dhewe latihan bela diri. Guru bela diri pasti akan mulosoro awake dhewe, nggih kan? Kaya dene melok latihan bela diri mesti dipulosoro karo gurune. Tapi kita akan tahu dia mempunyai maksud yang baik. Walaupun kita dipulosoro, tapi nantinya kita akan mendapatkan kebaikan. Dikon pos aping pinten latihan bela diri niku wis gak ngitung-ngitung ya. Kuwate mek ping 10. Mari ngono kon push up maneh ping 10 maneh. Kon set up kuwate ping 50. Marno kon set up maneh ping 50. Awake remek kabeh. Tapi ketika sudah terbiasa, terlatih push up 50, set up 50 niku enggak kerasa. Enggak apa nek dilakoni wis enggak ngerasa kepulosoro malih. Tapi justru nek wis kulino ngoten niku gak push up, gak set up, awak malah gak enak kabeh. Dan apa hasilnya? Setelah itu akan tumbuh menjadi orang yang kuat. Abot nggak enak, tapi Allah Ta'ala mewajibkan. Ternyata kalau kita mau ngaji, akhirnya kita akan mendapatkan ilmu. Dengan ilmu kita bisa tahu, dengan tahu kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih mudah dan lebih indah. Wong iku nek duwe ilmu jalani urip niki wis luwih gampang ya luwih apik, luwih bener ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kemudian Allah menyebutkan salah satu sifatnya. Dia menyebut dirinya dengan Rabbil alamin. Di sini diartikan Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Rabbun itu hanya dijadikan sebutan untuk Allah Ta'ala, tapi kadang juga dijadikan sebutan untuk selain Allah Ta'ala apabila yang dikehendaki itu makna sohib. Sohib itu artinya orang yang memiliki. Jadi kalau kita menghendaki arti orang yang memiliki, kata Rabbun itu juga bisa digunakan. Misalkan orang memiliki kambing. Orang yang memiliki kambing itu bisa disebut dengan Rabbul Ghanam. Rabbul Ghanam. Tapi kalau tanpa menyebut orang yang memiliki kambing itu, saat kita mengatakan Rabbul Ghanam, artinya pangerane wedhus. Rabbul Ghanam itu pangerane wedhus. Tapi kalau ditujukan pada manusia, Rabbul Ghanam itu artinya adalah pemilik kambing. Wong sing duweni wedhus. Tapi dalam konteks alhamdulillahirabbil alamin sudah jelas yang dimaksud dengan Rabbun itu adalah Allah Ta'ala. Di sini diartikan mengerani, sementara kata Rabbun itu ilmu Rabbi, yang mengatur. Yang mengatur. Allah Ta'ala disebut dengan Rabbun karena dialah yang mengatur alam semesta tanpa terkecuali.
apapun yang tertata di jagat raya ini tidak lepas dari pengaturan Allah Ta'ala, sehingga dia disebut dengan Rabbun. Seperti bumi posisinya di sini, bumi permukaannya ada yang berupa tanah, ada yang berupa pasir, ada yang berupa hutan, ada yang berupa sungai, lautan, ada yang berupa gurun. Semua itu memang Allah yang telah menata. Kemudian di atas sana, di angkasa, ada banyak planet-planet, ada banyak bintang-bintang. Semua itu juga tidak lepas dari tatanan Allah Ta'ala. Kita mempunyai bentuk fisik seperti ini, mempunyai komposisi organ tubuh yang seperti ini, itu juga nggak lepas dari penataan Allah Ta'ala. Semut digawe koyo ngono nggak lepas teko penataane Allah Ta'ala. Awake dhewe didadekne wong Jawa iku sing nata ya Gusti Allah. Jadi awake dhewe nggak iso protes, nggak iso protes. Kita didadekne wong sumber tempur sing gawe ngene sapa ya Gusti Allah Ta'ala. Nek kula didadekne wong ngebruk, sing gawe ya Gusti Allah Ta'ala, sing nentokne ngono ya Gusti Allah Ta'ala. Apapun tidak lepas dari penataan Allah Ta'ala, Rabbil Alamina. Tapi lafat atau kata Rabbun di sini disandarkan atau diidhofakan pada lafat alamin. Lafat alamin ini artinya adalah, kalau dalam bahasa Jawa, Rabbil Alamina kang mengerani wong alam kabeh, ada kata wong. Lafat alamin sendiri kalau kita merujuk pada ilmu nahwu termasuk isim yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Syabihun bijam'il mudzakkaris salim. Karena sebenarnya lafaz alamin ini tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jamak mudzakkar salim. Alamin ini mempunyai bentuk tunggal, lafaz alam. Alam artinya alam semesta. Setelah menjadi alamin, maka maknanya lebih khusus. Lebih khusus maksudnya hanya tertuju pada makhluk Allah yang mempunyai akal, yaitu siapa? Manusia, kemudian siapa? Jin dan malaikat. Tumbuh-tumbuhan nggak masuk dalam alamin. Tapi kalau diucapkan alam, maka maknanya akan tertuju pada semua ciptaan Allah. Alam itu tertuju pada semua ciptaan Allah, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, baik makhluk hidup atau benda mati. Semua bisa disebut dengan alam. Tapi kalau disebut alamin, maka batu tidak masuk, sungai tidak masuk, lautan tidak masuk. Yang masuk hanya manusia, jin, dan malaikat. Kita lanjutkan. Alamin sebutan untuk makhluk Allah yang mempunyai akal saja. Dan alamin ini adalah lafaz yang statusnya adalah isim yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Karena untuk menjadi jamak mudzakkar salim tidak memenuhi persyaratan. Salah satu faktornya adalah ketika mufrad, ketika diucapkan dalam bentuk tunggal, ternyata artinya itu lebih luas, artinya lebih umum, artinya bisa mencakup semua ciptaan Allah. Sedangkan di saat diucapkan dalam bentuk yang menyerupai jamak mudzakkar salim, hanya khusus untuk makhluk-makhluknya Allah yang mempunyai akal. Lah mengapa di sini disebutkan Rabbil Alamina, bukan disebutkan dengan Rabbil Alam, Tuhan alam semesta? Nah, disebutnya Tuhan alam semesta kan berarti mencakup semua makhluknya. Nah, disebutnya Rabbil Alamin berarti mencakup makhluknya Allah sing duweni akal. Mengapa yang disebutkan justru lafaz al-alamina bukan lafaz al-alam yang artinya lebih umum, lebih luas, lebih mencakup? Alasannya adalah, salah satu alasannya adalah karena mengatur
makhluk yang bernyawa itu lebih sulit daripada mengatur makhluk yang tidak bernyawa. Ya contohnya awake dhewe noto boto karo noto wong sak tempur niku gampang di. Wes kok wong sak tempur, wong sak kampung, kok wong sak kampung, sak keluarga lah. Kadang sak keluarga niku wong duwe anak telu, watake beda-beda, sifate beda-beda. Ana sing senengane ngene, kebiasaan ngene. Ana sing wis nek duwe anak wis ngrasakne lah. Rasane ya apa ngatur anake dhewe-dhewe. Ngatur wong sak kampung iki ketua RT iki. Ngatur wong sak kampung iki apa rasane? Apane lurah ngatur wong sak desa. Nggih. Wong ngatur wong sak desa. Bandingne ngatur napa wae? Boto, ngatur watu, ngatur kayu, kira-kira gampang ndi? Kayu dipeceli menengahe, digeraji menengahe, dipalu menengahe. Nek wong kadang dijak apik tapi nggak enak ngono ya gremeng nggih. Utawa dijak enak tapi kudu rekoso dhisik ya gremeng. Tapi ada juga yang tanpa diajak langsung budal dhewe. Jadi niki justru membuktikan kekuasaan Allah. Nek ngatur wong sing utawa ngatur makhluk sing duweni akal Gusti Allah mampu apa maneh ngatur makhluk sing nggak duweni akal iku luwih gampang. Itu salah satu sebab mengapa yang disebutkan di dalam ayat ini adalah alamin, bukan lafaz alam. Sama tentuan ya. Pertemuan pertama itu sempat dibahas mungkin, tapi waktu itu enggak. Insya Allah pertemuan bakal kalau baleni malih niku. Mengapa kita ngaji tafsir? Mengapa kita ngaji Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran? Sementara kan sampun kondang, sampun populer, kabeh wong ngerti tombati iku 5 diantarane napa? Maca Quran angen-angen sak maknane. Awake dhewe nek gak ngaji tafsir, gak kira angen-angen sak maknane. Nggih, gak kira angen-angen sak maknane. Supaya awake dhewe iso angen-angen sak maknane, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan ngaji tafsir seperti yang kita lakukan. Sehingga dengan pengajian ini kita berharap nanti kita semua bisa menjadi ahli Quran. Tidak hanya tahu namanya saja Al-Quran, tidak hanya berkeyakinan bahwa Al-Quran itu pusaka untuk setiap orang yang beriman, petunjuk untuk setiap orang Islam, tapi tidak pernah bisa membuktikan. Kalau kita bisa memahami maknanya, insya Allah kita akan benar-benar menyaksikan bahwa Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu selalu unggul, tidak pernah diungguli. Tapi mengapa akhir-akhir ini kata tiang Islam sing dileceh nih? Opo iki? Iku ya gara-gara wong Islame dhewe. Wis duwe pusaka Al-Qur'an tapi isih akeh sing golek pusaka rupa rokok. Ini kan katakan wong nek gak rokokan rasane koyok mati, koyok dikamplengi. Iku lah wis rokok mengalahkan segala-galanya. Wong beriman mestine wong beriman iku nek gak nyawang Al-Qur'an apa awake peyok kabeh. Aku nek gak nyawang Qur'an iku ngelu aku. Mestine ngono. Lah sing akeh malah aku nek gak rokokan kok dikamplengi wong sak kampung. Apa meneh nek gak duwe dhuwit kowe. Mboten ngeten bayar satu kan. Tapi oleh yang minum jadi kami. Nggih. Nggih niku wau sing apa? Bahkan kula aturaken Al-Quran niku minangka pituduh. Dan di setiap sholat kita selalu memohon kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan petunjuk. Kita mengucapkan ihdinas sirotol mustaqim. Dan Allah Ta'ala itu mengabulkan doa kita. Kita mohon petunjuk kepada Allah, kemudian Allah memberikan petunjuk, dan petunjuk itu dengan bentuk, dengan wujud
Al-Quran. Setelah Allah Ta'ala memberikan petunjuk dengan wujud Al-Quran, Al-Quran tidak kita apa-apakan. Ini lah salah dewe. Karena itu gini, nek masalah fadilah tai keutamaan insya Allah kalau aturakan dalam pertemuan berikutnya. Mungkin Allah Ta'ala paling manfaat, paling tambah hidayah kelawan ilmu engkang kita miliki. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.